menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Malu sebenarnya udah tua masuk infotainment. Apa sih? Malu sebenarnya tua masuk infotainment. Ya, pada awalnya Della Puspita merasa canggung, malu, dan grogi ketika harus berhadapan dengan awak media memberikan klarifikasi tentang pernikahannya yang baru-baru ini sedang viral. Tetapi resiko sebagai public figure, keadaan memaksanya harus menjelaskannya kepada publik, dan inilah klarifikasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau menyiapkan waktu di sini. Sebenarnya jujur, aku itu nggak pernah mau men-share masalah pribadi ke infotainment. Karena buat aku, walaupun aku public figure, tapi tetap aku berharap masih punya privacy. Cuman memang aku harus duduk di sini mau tidak mau. Kondisi memaksa aku harus berhadapan kembali dengan teman-teman wartawan setelah 22 tahun tidak aku lakukan. Oh, kurang kenceng ya? Hari ini kita rame-rame aja tanya jawabnya. Aku tidak menerima wawancara eksklusif. Jadi sekarang aku hanya menjawab pertanyaan yang dimulai dari teman-teman dulu. Setelah itu endingnya aku akan jawab. Della, mungkin boleh tentang utamanya di mana, bedanya apa, biar kita bahagia ya Mbak. Oke, terus sekalian aja ya. Iya. Nanti kita terus apa lagi pertanyaannya? Saat memutuskan menikah sudah tahu belum sih pasang suami statusnya sebagai apa, gitu kan, lajangkah atau apa? Memang sudah mempunyai. Terus? Kenapa memutuskan untuk menikah kembali? Terus? Itu dulu. Itu dulu pertimbangannya apa yang membuat sampai mau yakin dinikahi gitu ya, yakin apa yang membuat yakin jawab dulu yang sekalian aja biar aku ngoceh gitu loh. menikah di KUHK atau mungkin Firika atau seperti apa sebenarnya? Terus apa lagi? Dengan munculnya sang istri itu ya maksudnya membuat nama Mbak Della kan tercoreng juga, gitu. Ada sedikit kerugian gak sih gitu kan, menganggap kayak pelakor dan bakalan dihujat sama netizen atau seperti apa? Ada lagi? Udah? Ada lagi? Ini kita untuk profesi dari suami Kak Della mungkin seperti apa gitu? backgroundnya gitu. Backgroundnya ya. Terus apa lagi teman-teman? Amerika apa benar lagi proses perceraian misalnya benar masih istri sah gitu. Oke, terus? Udah izinkah atau nikahnya diem-diem atau seperti apa? Ada lagi pertanyaannya? Amerika kedekatan sama anaknya Mas Ahmad seperti apa mungkin? Kadang dia sampai ajak jalan-jalan juga. Dia menanggapi ini Kak yang kemarin Iya, ada yang istrinya sudah keluar, sebagai reaksinya seperti istri maaf nih dari pertama dan saatnya maaf nih Kak Della. Itu gimana? Itu aja suka dulu mungkin. Oke. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa. Perkenalan, ya perkenalan aja. Perkenalan dengan A, B, C, cuman memang kenapa aku harus ingat, karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian, betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah Ya, bukan secara berkeluarga aja. kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita deketnya juga singkat banget gitu. Deket cuma berapa lama, kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah
sebelum kita tuh kayak seperti ini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kalau tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dari tanggapan untuk si mantan istri atau mungkin istrinya yang keluar ke media untuk bicara perihal kemarin seperti apa sih tanggapan? Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang itu urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang gitu. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya. Dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin statusnya Mbak seperti apa sih gitu? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapinya. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak, juga kan mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah terpisah, sepakat bercerai. Kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu pasti udah ada keputusan cerai dari pengadilan sendiri atau? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Ini tahun berapa? Dia udah resmi bicaranya kapan? Resmi bicaranya kapan mungkin? Udah gini ya sayang, teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya 2 nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sari adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikitlah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya daleman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku
Della Puspita dan Desi Sari Heni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Mbak Della, mungkin Mas, kalau ini kan kalau si S ini masih terus berkuar-kuar keluar itu nanti akan seperti apa dari? Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malamnya itu kami diskusi keluarga, dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya, dan saya sudah sepakat komitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Mas, ini kan dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Della juga kan entertain, takut nggak sih kayak semacam jadi sasaran, selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya konflik seperti ini? Tapi sebenarnya pasangan ini bukan dari entertain ya, cuman dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku sini pengen menegaskan bahwa tidak ada istilah merebut laki orang, karena buat aku merebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya. Aku berani speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi tapi untuk kepentingan anak-anak kami. Adela tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan yang ada. Bisa jelaskan misalnya mana yang tidak benar dulu dan mana yang benar, bisa Demen banget yang ngulik-ngulik ya. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancarakan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Anang. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya satu kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen Duri ini perhatian seperti enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Itu aja. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana, secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena biarkan itu menjadi rahasia. Masa sih kita mau tidur sekasur kan harus tahu kita ngapain aja. Tapi memang sudah lama bercerai ya Mbak ya? Nanti aja ya. Saya bercerainya atau dianya. Pokoknya kita aja ya. Aku pokoknya gini, intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini dengan suami tadi kira kumpul kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cekin nama berondong ya, you mari ya, ketawa lagi, ntar gue kumpul-kumpulin di berondong-berondong. Adela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja.
karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh gak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit, memperkaya diri. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, ya nggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah, jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, ego Mas Aman, dan ego sosok mantan-mantan kami gitu. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Aman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan-mantan aku, dari mantan pacar atau mantan bla bla bla, dan beliau juga nah mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving on. Itu gak usah ribet dengan kebahagiaan orang. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Hari ini selama ini aku tuh selalu mikir kerja. Aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa udah bodo amat, aku mau dapet jodoh kayak bohong nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Jodoh kayak bohong nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat tuh begini gitu. Ya alhamdulillah gitu. Artinya menemukan sosok suami yang idaman Mbak Dela kan seperti apa? Kak, sosok beliau idaman sempurna kan, sempurnanya milik Allah ya. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik.